Baik, selamat malam semuanya, teman-teman. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang teori antrian, ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan memperdalam pembahasan tentang elemen-elemen dasar teori antrian. Kemudian kita juga akan membahas tentang model-model dasar antrian. Oke, nah untuk teori antrian sendiri pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya. Kemudian, ciri-ciri dari antrian itu sendiri adalah kelambatan pelayanan pada saat-saat tertentu karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem. Oke, jadi antrian itu timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan itu melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan yang dimiliki, sehingga pengguna fasilitas itu tidak bisa segera mendapatkan pelayanan disebabkan karena kesibukan dari layanan atau fasilitas yang ada, seperti itu. Oke. Nah, untuk klasifikasi antrian menurut Hiller dan Limberman, yaitu sistem pelayanan komersial. Ya, sistem pelayanan komersial di sini adalah fokus pada layanan pelanggan yang menghasilkan keuntungan. Karena kita bicara komersial ya, berarti komersial itu yang menghasilkan keuntungan. Contohnya apa? Misalnya kita di supermarket misalnya. Itu layanan kasir, kemudian di kalau kalian pergi ke nonton bioskop ya, dia apa tuh namanya, penjualan tiket gitu ya. Kemudian kalau kalian misalnya nongkrong-nongkrong di kafe atau di restoran atau di makanan cepat saji misalnya, seperti itu adalah sistem layanan komersial ya. Kemudian yang kedua adalah sistem layanan bisnis industri ya. Kalau kita bicara industri berarti di sini berhubungan dengan produksi manufacturer gitu ya. Contohnya di mana? Di pabrik gitu ya. Di pabrik melayani proses produksi. Kemudian kalau sistem pelayanan transportasi ini ya pastinya bergerak dalam hal transportasi gitu ya, bisa berupa barang, bisa berupa orang gitu ya. Oke, kemudian sistem pelayanan sosial. Nah, ini berarti yang berfokus pada layanan publik ya, atau layanan sosial tidak berorientasi kepada keuntungan. Ini berbanding terbalik dengan komersial gitu ya. Biasanya di mana? Misalnya di rumah sakit gitu ya. Kemudian di layanan publik yang lainnya lah ya, seperti sekolah, lembaga pendidikan, itu termasuk layanan sosial. Oke, nah tujuan dari penggunaan teori antrian itu adalah merancang fasilitas layanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuatif ya, secara random, dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama mereka itu mengantri atau menunggu, seperti itu. Itu tujuan dari penggunaan teori antrian. Nah, sekarang ada beberapa struktur model antrian. Yang pertama adalah ada garis tunggu atau yang sering disebut sebagai antrian itu sendiri atau queue. Kemudian yang kedua adalah fasilitas layanan atau service facility. Kemudian yang ini adalah bagan gitu ya, atau simulasi dari struktur model antrian itu sendiri ya. Jadi di sini ada namanya sistem antrian. Nah, yang akan masuk ke dalam sistem antrian ini pelanggan yang akan masuk, kemudian dia masuk ke dalam garis tunggu atau dia sudah mengantri di antrian tersebut. Kemudian kita punya fasilitas layanan, dia bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Fasilitas layanan diberikan, kemudian setelah selesai dalam satu sistem ini, mereka sudah dilayani dengan baik, selesai, dan kemudian dia keluar dari sistem tersebut ya. Nah, struktur model antrian itu dapat dikelompokkan menjadi 4 struktur dasar menurut sifat dari fasilitas layanannya. Yang pertama adalah satu saluran satu tahap atau single channel single step ya. Kemudian yang kedua, banyak saluran satu tahap atau biasa disebut multi channel single step.
Yang ketiga, satu saluran banyak tahap, yaitu single channel multi step. Selanjutnya, banyak saluran banyak tahap atau multi channel multi step. Ya. Kita akan jelaskan di sini untuk single channel single step. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pelanggan masuk ke dalam satu sistem, dia masuk ke garis tunggu, kemudian diberikan fasilitas layanan. Di sini diberikan pelayanan, ya, satu layanan untuk semua yang menunggu di antrean sini. Kemudian setelah selesai diberikan layanan, dia akan keluar dari sistem. Contohnya di sini kalau kita pergi ke dokter gigi keluarga misalnya ya. Jadi kita akan datang, kemudian kita mendaftarkan diri, kemudian menunggu gilirannya, kita akan ngantri. Ya, kemudian nanti setelah giliran kita sudah terjadi ya, setelah sampai ke giliran kita, maka kita akan dipanggil dan masuk ke dalam fasilitas layanan, dilayani oleh dokter giginya sampai dengan selesai. Kemudian setelah selesai kita akan keluar dari layanan tersebut. Nah, itu satu sistem jalur tunggal, satu tahap gitu ya, karena hanya satu yang melayani atau satu fasilitas pelayanan saja. Oke. Kemudian yang kedua yaitu multi channel single step. Multi channel single step di sini ilustrasinya seperti ini. Kita datang, kemudian masuk ke dalam satu garis tunggu atau antrian. Kemudian di sini ada lebih dari satu fasilitas pelayanan yang ada, ya. Jadi bisa masuk ke dalam layanan ini. Kemudian setelah selesai dilayani, pelanggan keluar dari sistem. Contohnya di sini kalau kita pergi ke bank atau ke kantor pos gitu ya, kita akan masuk ke dalam satu antrean dulu. Biasanya ya kita akan mungkin mengambil form yang harus kita isi, kemudian kita isi dulu, kemudian kita menunggu di antrean kita gitu ya, sampai dengan ada batas antreannya. Kemudian setelah kita lihat di fasilitas yang ada, yang kosong, kita akan masuk ke dalam fasilitas tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau ke bank, kita akan melihat teller yang kosong, maka kita akan menghampiri dan kita diberikan layanan. Jadi kita bisa kemana saja, di mana memang fasilitas itu kosong, kita bisa langsung mendapatkan layanan, dan setelah itu kita keluar dari jalur. Ya, jadi sistem ini adalah jalur berganda, tapi satu tahap. Seperti itu. Yang ketiga yaitu single channel multi step. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini. Pelanggan masuk ke dalam satu garis tunggu atau antrian, kemudian ada fasilitas layanannya di sini. Tetap multi step ya, single channel layanannya adalah satu tapi beberapa tahap gitu ya. Setelah selesai mereka keluar dari layanan tersebut. Contohnya kalau kita ke drive-thru misalnya, kita beli makanan siap saji gitu ya, makanan di McDonald contohnya ya, kita datang, mobil kita akan antri, kemudian kita memberikan pesanan gitu ya, kita akan ngantri lagi untuk mengambil pesanan tersebut. Setelah selesai baru keluar dari layanan. Jadi sistem jalur tunggal tapi tahapannya berganda gitu ya. Jalurnya satu tapi tahapannya ada tahap 1, tahap 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah multi channel multi step. Berarti kalau ini dua-duanya multi ya. Ini ilustrasinya, yaitu pelanggan masuk ke dalam satu garis tunggu, kemudian ada fasilitas layanannya di sini, multi channel, ada 2 channel, kemudian ada stepnya ada 3 gitu ya. Setelah selesai bisa keluar dari sistem. Contohnya kalian ya, kalau kalian mau daftar ke kampus, ceritanya mau daftar sebagai mahasiswa gitu ya, kalian bisa mengantri, kemudian kalian bisa masuk ke fasilitas mana yang kosong. Misalnya tahap pertama kalian menanyakan syarat-syaratnya, kemudian mendapatkan formulirnya gitu ya, kemudian kalian mengisi dulu, kemudian akan melanjutkan ke layanan lain, misalnya dengan membayar, kemudian mengisi KRS dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai kalian keluar dari situ ya. Jadi sistem jalurnya itu berganda dan tahapannya juga berganda
yaitu multi channel, multi step. Oke, nah kita punya dalam teori antrian itu yang namanya network. Network itu kita ada satu, yaitu seri, yaitu di sini ada pelanggan, kemudian masuk ke dalam satu antrian, kemudian mendapatkan pelayanan, kemudian masuk lagi ke antrian yang lain, kemudian mendapatkan pelayanan lagi, dan seterusnya. Itu seri, berseri gitu ya. Seri 1, seri 2, seri 3 sampai dengan terakhir mereka mendapatkan layanan yang paripurna. Kemudian yang kedua adalah paralel. Ya, kalau paralel di sini pelanggan bisa masuk secara paralel di layanan 1, layanan 2 gitu ya. Kemudian layanan selanjutnya gitu ya, tahap kedua, layanan 1, 2 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ada seri dan ada paralel. Oke, nah ini adalah contoh sistem antrian, teman-teman. Di sini misalnya sistem di lapangan terbang. Oh, berarti garis tunggunya yaitu pesawat menunggu landasan. Untuk fasilitasnya adalah landasan pacu. Oke, kalau bank berarti garis tunggunya atau antriannya adalah berupa nasabah atau orang. Fasilitasnya kasir atau teller. Oke, kemudian kalau pencucian mobil, garis tunggunya adalah mobil, antriannya adalah berupa mobil. Kemudian fasilitasnya tempat pencucian mobil. Sistem bongkar muat barang berarti garis tunggu atau antriannya berupa kapal atau truk ya. Fasilitasnya adalah fasilitas bongkar muat dan seterusnya, seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri contoh sistem antriannya supaya lebih gampang lagi untuk difahami. Oke, kemudian disiplin antrian di sini ada FCFS, yaitu first come first serve atau FIFO, first in first out ya. Ini biasanya ada di mana ya? Biasanya kalau first come first serve atau FIFO, first in first out, itu mungkin di supermarket misalnya. Itu barang yang masuk pertama kali dia harus keluar pertama kali gitu ya. Kemudian pelanggan yang datang dulu dia dilayani duluan gitu di kasir misalnya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada LCFS atau last come first serve ya, atau bisa juga LIFO, last in first out ya. Ini biasanya yang datang terakhir dilayani terlebih dahulu. Di mana ya kira-kira? Misalnya dia datang terakhir tapi dilayani terlebih dahulu. Misalnya di pelangganan terakhir dilayani lebih dahulu, parkiran bertingkat misalnya ya. Biasanya atau kalau kita masuk ke sebuah gudang besar gitu ya, di gudang kemudian kita punya yang dimasukkan itu alat-alat besar misalnya. Nah itu kan yang sudah masuk duluan, pastinya yang keluar yang masuk terakhir karena di dekat pintu gitu ya, karena alat-alat besar, jadi dia yang harus keluar dulu misalnya, seperti antriannya. Atau kalau misalnya contohnya kita masuk ke dalam sebuah lift misalnya, berarti kan biasanya yang masuk terakhir itu yang di dekat pintu ya. Jadi dia akan keluar duluan gitu, jadi masuk terakhir dia keluar duluan. Apalagi ya, contohnya barang, misalnya barang yang masuk ke dalam kontainer ya. Kalau dia masukkan kontainer pasti yang barang yang terakhir masuk dia akan yang awal keluar, yang pertama keluar, karena dia di dekat paling pojok di pintu gitu ya. Seperti itu untuk bongkar muatnya. Kemudian misalnya zero atau service in random order. Nah namanya juga random. Kalau random itu kan acak ya. Jadi misalnya misalnya call center misalnya. Nah dia bisa dilayani secara sistem tiket misalnya ya, tiketing. Jadi dia mungkin random. Kemudian ada OTP atau on the priority. Nah kan namanya priority ya, berarti skala prioritas. Misalnya layanan di IGD gitu ya, mungkin di gawat darurat namanya, yang gawat itu yang dilayani lebih dahulu gitu ya. Atau kalau misalnya kita di
bandara misalnya ya, biasanya layanan diberikan kepada ibu-ibu hamil gitu ya, atau lansia gitu, diberikan prioritas untuk mempunyai jalur khusus atau diberikan pelayanan khusus misalnya seperti itu. Oke, nah itu disiplin antrian. Sekarang kita bicara tentang populasi pelanggan. Ya, kalau kita bicara tentang populasi pelanggan, ada yang dinamakan infinite atau jumlah pelanggan yang datang itu tidak terbatas, ya. Yang sebaliknya adalah finite atau jumlah pelanggan yang terbatas, seperti itu. Nah, untuk distribusi kedatangan di teori antrian, di sini model antrian itu adalah model probabilistik atau skolastik, karena unsur-unsur tertentu dalam proses antrian yang dimasukkan dalam model adalah variabelnya adalah random, ya, random atau acak. Nah, variabel random ini sering digambarkan dengan distribusi probabilitas, ya. Nah, asumsi yang bisa digunakan dalam kaitannya untuk distribusi kedatangan atau banyaknya kedatangan per unit waktu itu adalah distribusi Poisson, ya. Nah, untuk distribusi waktu pelayanan di sini ada yang konstan atau acak, tapi umumnya acak. Nah, bila kedatangan mengikuti distribusi Poisson, umumnya pelayanan juga mengikuti distribusi eksponensial. Ya. Oke, nah untuk perilaku biaya ada dua jenis biaya yang akan timbul dalam sistem antrian, yaitu yang pertama adalah biaya karena orang mengantri. Jadi biaya yang terjadi karena mereka itu mengantri, antara lain biaya berupa waktu yang hilang misalnya karena menunggu, berupa kesempatan yang hilang misalnya, atau bisa juga kerugian gitu ya. Misalnya kalau kita biasa berjualan tapi kita harus tiba-tiba mengantri di puskesmas misalnya, berarti dia tidak berjualan, berarti dia rugi, gitu ya, ada kerugian yang hilang. Nah, yang kedua adalah biaya karena menambah fasilitas layanan. Ini biasanya biaya penambahan fasilitas layanan ini berupa penambahan fasilitas layanan itu sendiri, kemudian bisa juga berupa gaji SDM-nya yang memberikan pelayanan. Misalnya nih, kalau kita biasanya hanya ada satu kasir gitu ya, kemudian karena ini ada pas gajian atau ada diskon, ada rush hour gitu ya, yang harus menambah satu kasir lagi misalnya, berarti kan harus menambah fasilitasnya, berarti ada beli POS-nya, kemudian membuat colokan listrik misalnya ya, kemudian dia harus menambahkan bangku, meja, kemudian rak-rak dan lain sebagainya misalnya seperti itu ya. Kemudian ada orang yang harus menjaga, jadi ada biaya yang menambah untuk fasilitasnya sendiri dan SDM yang menjaga. Kemudian tujuan dari sistem antrian itu adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri tadi gitu ya, karena ada hal-hal yang hilang ketika mengantri, dan biaya karena menambah fasilitas layanan itu sendiri ya. Oke, jadi untuk tujuan umum analisis antrian di sini biasanya diberikan rumus seperti ini untuk meminimalkan ya, ada CS dalam kurung sama dengan ICI plus WCW, di mana ECS itu adalah total expected cost untuk tingkat pelayanan S, kemudian I itu sendiri adalah waktu tidak ada pelayanan yang diharapkan ya, ketika dia kosong atau waktu senggang gitu ya. Kemudian CI itu adalah biaya tidak ada pelayanan per unit waktu ya, ketika tidak ada layanan gitu ya. Kemudian W itu adalah waktu tunggu yang diharapkan untuk semua kedatangan. Kemudian CW itu adalah biaya menunggu pelayanan per unit waktu. Oke. Kemudian untuk notasi dari teori antrian selanjutnya, di sini ada N, itu adalah jumlah pelanggan dalam sistem.
Kemudian PN adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Kemudian lambda yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Kemudian mu adalah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. PO adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P adalah tingkat intensitas fasilitas layanan. LS adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. LQ adalah jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Nah, selanjutnya WS itu adalah waktu rata-rata dalam sistem. WQ adalah waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. 1/mu adalah waktu rata-rata pelayanan. 1/lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan. S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Oke, itu notasi-notasi yang ada dalam teori antrian. Nah, di sini kalau kita bicara notasi umum model antrian, di sini bisa ada A, B, C, dan D, E, F, di mana A itu adalah distribusi waktu antar kedatangan atau arrival distribution, ya. Kemudian B itu distribusi waktu pelayanan. C adalah jumlah saluran pelayanan atau fasilitas layanan dalam sebuah sistem. Tadi bisa 1, bisa 2, bisa multi, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian D itu adalah disiplin antrian. E adalah ukuran populasi atau sumber. Kemudian F adalah jumlah konsumen maksimum yang diperkenankan dalam sistem. Ya, dalam pelayanan ditambahkan biasanya ditambah garis tunggu. Seperti itu. Nah, keterangan di sini untuk A dan B tadi dapat digunakan kode-kode sebagai berikut. M tadi ya, M itu adalah distribusi Poisson atau distribusi eksponensial atau Markovian. Oke, kemudian D itu distribusi degenerasi atau waktu yang konstan. Oke, kemudian EK adalah distribusi Erlang. Kalau G itu distribusi umum. Ya. Kemudian untuk C dipergunakan bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah pelayanan. Kenapa positif? Karena pelayanan jadi sudah dilakukan pasti layanan itu gitu. Nggak mungkin bernilai negatif ya teman-teman. Kemudian untuk D itu menggunakan kode-kode pengganti seperti tadi udah dijelaskan, ada FIFO, ada LIFO atau zero, kemudian ada apalagi OTP ya untuk priority. Oke, kemudian untuk E dan F digunakan kode N, yaitu jumlah terbatas atau tak terhingga ya. Nah, di sini contohnya misalnya model MM1, kemudian FIFO tak terhingga ya. Jadi kita akan dibaca artinya seperti ini. Model menyatakan waktu antar kedatangan distribusi secara Poisson. Kemudian waktu pelayanan didistribusikan secara eksponensial. Jumlah layanannya adalah 1. Disiplin antrian adalah FIFO, first in first out. Kemudian tidak terhingga jumlah langganan yang boleh masuk dalam sistem antrian. Jadi tidak dibatasi gitu ya. Ukuran populasinya masuk dalam adalah tak terhingga, tidak terbatas. Boleh berapa aja. Oke. Kemudian kalau misalnya model MG1, nah itu artinya adalah model menyatakan waktu antar kedatangan didistribusikan secara eksponensial, kemudian waktu pelayanannya ada batasan, tidak ada batasan, kemudian dalam jumlah layanan adalah 1. Gitu ya. Dia tadi kan umum ya. Oke. Kemudian model MM1 di sini karakteristiknya yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan disebut juga sebagai tingkat kegunaan fasilitas atau P. Tadi ya, sudah dijelaskan juga tadi dari awal kita sebutkan P. Kemudian adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Oke, P itu hasil bagi laju kedatangan dan laju pelayanan. Sehingga besar harga P, maka makin panjang antriannya dan
Sebaliknya, kalau makin kecil P-nya, maka makin sedikit antriannya. Maksudnya seperti itu. Kalau P-nya antriannya makin besar, makanya P-nya makin besar. Tapi kalau harga P makin sedikit, maka antriannya juga makin sedikit. Seperti itu. Nah, di sini rumusnya adalah P sama dengan lambda dibagi mu. Nah, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem jika P itu adalah peluang bahwa sistem antrian itu sibuk, maka 1 min P itu adalah sebaliknya. Jadi artinya peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Oke, kalau yang satunya sibuk sekali, berarti kebalikannya adalah tidak ada pelanggan yang mengantri. Seperti itu. Nah, rumusnya di sini PO sama dengan 1 min P, di mana N-nya itu sama dengan 0, kemudian PN itu sama dengan P pangkat N kali PO, di mana N adalah bukan 0. Seperti itu. Oke. Nah, maka PN itu sama dengan P pangkat N ya kali 1 min P sama dengan lambda dibagi mu pangkat N kali lambda min 1 min lambda bagi mu. Gitu ya. Ini rumusnya. Kalau kita akan mencari tadi probability-nya. Oke, kemudian di sini ada jumlah rata-rata pelanggan dalam satu sistem, misalnya LS merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. Nah, di sini rumusnya adalah LS itu sama dengan lambda dibagi mu min lambda atau sama dengan P dibagi 1 min P. Oke, nah yang keempat adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, misalnya LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Rumusnya adalah LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu kali mu min lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 min P. Kemudian waktu rata-rata dalam sistem misalnya WS, yaitu merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sebuah sistem. Rumusnya adalah WS sama dengan 1 dibagi mu min lambda. Oke. Nah, kemudian waktu rata-rata dalam antrian misalnya WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seseorang pelanggan untuk menerima layanan. Rumusnya adalah WQ itu sama dengan lambda dibagi mu kali mu min lambda. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada kasus, kalian tinggal lihat saja di sini mempergunakan rumus yang mana, seperti itu. Nah, kita masukkan ke dalam contoh soal supaya memudahkan kalian untuk dimengerti. Di sini misalnya ada PT Astra mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yang mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam yang datang ke pom bensin itu ya. Nah, kemudian operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Dengan waktu pelayanan setiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Nah, jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah MM1 gitu ya. Ini MM1 itu seperti ini. Jadi yang kendaraan yang akan datang itu tadi per jamnya itu 20 kendaraan. Kemudian masuk ke dalam antrian untuk menerima layanan ya. Kemudian si yang satu pompa bensin itu dia sebetulnya punya kapasitas melayani itu 25 mobil per jam gitu ya di SPBU itu. Kalau sudah dilayani mereka akan keluar dari layanan tersebut ya. Nah, sekarang soalnya adalah hitunglah tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Jadi ketahui ya. Nanti dilihat rumusnya yang tadi. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Jumlah rata-rata tadi apa? Ya. Kemudian jumlah kendaraan yang diharapkan untuk menunggu dalam antrian. Oke, kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem menunggu pelayanan.
Dan yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Itu yang harus dihitung. Sekarang kita selesaikan ya soal tersebut satu persatu. Yang pertama kita bicara tadi, sorry diketahui ya, berarti tadi lambdanya adalah 20 kendaraan yang datang. Kapasitasnya mu kemampuan dari layanan adalah 25. Jadi mu-nya adalah 25. Nah, tingkat intensitas kegunaan layanan atau P, yaitu tadi rumusnya adalah P sama dengan lambda dibagi mu. Jadi 20 dibagi 25. Jadi sama dengan 0,80 atau 80% tingkat layanan yang intensitasnya. Oke, jadi angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Ya, bukan 100%, karena 100%-nya ada di 25 kendaraan, sedangkan yang datang cuma 20 gitu ya. Jadi kita masih punya 20% waktunya, yaitu 1 min P yang sering disebut idle time atau operator itu istirahat gitu ya, tidak ada pelanggan selama 20% tadi dari waktu yang ada gitu ya, karena yang dipakai hanya 80% gitu ya. Oke, nah kemudian LS yaitu sama dengan lambda dibagi mu di min lambda. Jadi di sini 20 bagi 25 min 20 atau 4 gitu ya. Atau di sini LS bisa juga P min 1 min P dibagi 1 min P. Jadi 0,80 dibagi 1 min 0,80 sama dengan 4 gitu. Yang artinya angka tersebut menunjukkan bahwa operator itu dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sebuah sistem gitu, yang ada sudah mengantri untuk dilayani gitu ya. Oke, nah kemudian untuk yang ketiga itu LQ itu sama dengan lambda kuadrat min mu kali mu min lambda. Di sini adalah tadi lambdanya sudah diketahui 20 ya, jadi 20 kuadrat. Kemudian dibagi 25 kali 25 min 20. Totalnya adalah 3,20. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3 kendaraan gitu ya. Dia tadi boleh 4 kan ya tadi, tapi ternyata dengan adanya cuma 20 kendaraan yang masuk, maka dia bisa yang di dalam antrean itu adalah 3 kendaraan. Kemudian di sini WS yaitu 1 min mu kurangi lambda. Nah, di sini 0,20 jam atau 12 menit. Jadi setiap kendaraan itu menunggu selama 12 menit sebelum mendapatkan layanan. Kemudian yang kelima adalah WQ itu sama dengan lambda dibagi mu kali mu min lambda ya. Di sini hasilnya adalah 0,16 atau 9,6 menit. Jadi waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Oke. Nah, itu tadi ilustrasi dalam sebuah soal ya, teman-teman. Nanti selanjutnya kita masih ada lanjutan dari pembahasan ini supaya kalian lebih jelas ya. Untuk saat ini terima kasih banyak, sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan disampaikan ke dalam diskusi kita selanjutnya. Terima kasih.